Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membahas laporan proposal, bukan laporan, proposal yang diajukan oleh salah satu mahasiswa untuk skripsi atau tugas akhir. Jadi sebelum diseminarkan, proposal tersebut harus dilakukan bimbingan. Oke, kita bahas tahap demi tahap dari proposal ini yang berjudul Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Berbasis Mobile. Nah, judul itu benar di atas. Nah, fontnya itu harus besar, sudah. Usahakan tidak ada satu kata yang tinggal di bawah, minimal 2 seperti ini ya. Lebih bagus lagi jika proporsional, sebanding baris pertama dengan baris kedua itu sama kiri kanan, sebanding ya. Itu lebih bagus lagi. Dan fontnya harus mengikuti, sebenarnya di prodi atau di fakultas bahkan universitas, beberapa universitas besar mereka punya standar, satu universitas sama semua untuk cover ini, jenis fontnya, spasinya ya, size-nya dan lain-lain, termasuk logo ini ya. Logo ini kayak kurang proporsional ya. Proporsional untuk logo, mungkin Anda bisa letak di sini di tengah seharusnya ya, di tengah dan lain-lain. Nanti edit lagi yang sebanding, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Baik, seterusnya program studi teknik informatika. Oke, 2020. Ini kata pengantar. Oke, ini kok sebelah kanan. Oke, rata kiri, harusnya rata kiri kanan kan gitu. Sebentar, hal-hal sederhana. Ini paragraf, apakah ini ada paragraf masuk lagi? Gimana ini? Kan gitu. Harus perhatikan, walau ini kata pengantar harus diperhatikan dengan bagus juga ya, kata pengantar Anda. Daftar isi, lah ini fontnya kok berbeda, seharusnya sama. Kalau font ini Times New Roman umum standar untuk laporan, kita menggunakan Times New Roman 12, harus sama semua 12 Times New Roman. Nanti diedit lagi ini ya. Untuk babnya jangan ini menggunakan Arial atau font yang lainnya ya. Bab 1 ini seharusnya pendahuluan di sini. Bab 1 pendahuluan halaman 1. Umumnya bab 1 itu halaman 1 ya. Pendahuluan baru 1 2 kajian pustaka atau tunjangan pustaka bab 2-nya ya. Bab 3-nya ada metodologi penelitian, ini kosong, masih kosong, nanti harus diisi. Daftar gambar. Oke, ini sudah Times New Roman. Ya, kenapa berbeda? Kan kita di atas enggak Times New Roman, sekarang Times New Roman. Terlalu rapat sepertinya. Mungkin 1,5 spasi yang ideal. Seharusnya sudah ada standar dari universitas atau fakultas untuk format ini, seharusnya sama semua. Begitu juga di tabel ya. Tabel sudah bagus, fontnya dan semua udah rata. Cuman spasinya mungkin 1,5, 1,5 lebih bagus. Oke, bab 1. Bab 1 ini spasinya berapa ini? 1,5, seharusnya bagus 1,5. Sama dengan ini kan 1,5 sama ya, jangan terlalu rapat. Oke. Latar belakang satu-satu. Di sini paragraf, awal paragrafnya mulai di sini. Di sini kok berbeda ya? Kok 1,5, di sini 1. Hal-hal sederhana ini harus diperhatikan. Kan sama semua nih kan? Begitu juga ini sama semua ya. Bukan kita suka enter saja paragraf. Satu paragraf hanya 3 baris. Apakah sudah menyelesaikan? Ketika Anda
Membuat satu paragraf itu harus tuntas pembahasannya itu, bukannya suka enter saja ya. Kan kajian penulisan karya ilmiah, Anda sudah belajar bahasa Indonesia tata tulis karya ilmiah. Oke. Identifikasi masalah. Ya, ini enggak rata, kan gitu. Ketika Anda membuat ini, apakah di sini harus standar. Kalau Anda menggunakan misalnya Anda ingin merujuk 1 senti dari sisi kiri, semua 1 senti semua ya, sama semua. Ini masih masalah. Dan bagusnya antara subbab itu ada menjarakkan. Jadi nampak perbedaan satu subbab itu bahwa Anda sudah masuk ke subbab berikutnya ya. Kalau Anda sama semua bukan tidak boleh, karena Anda sudah melihat membedakan dengan angka kan sudah nampak, tapi kan terlihat lebih rapi lagi ya. Rumusan masalah, manfaat apa yang akan diberikan oleh sistem, siapa saja yang dapat menggunakan sistem tersebut, perlu diperhatikan rumusan masalah ini. Karena ini penelitian, saya lihat tujuannya ya, identifikasi masalah dan tujuan. Kuncinya itu identifikasi masalah dan tujuan. Kualitas pada air sungai tidak dapat diketahui seberapa besar tingkat kualitasnya. Kok kualitas? Kualitas pada air sungai, seberapa besar kualitas rancu, ini kualitas lagi kan gitu, bahasa Indonesianya kurang pas. Sistem pemantauan kualitas air sungai ini dibuat agar dapat membantu dan memudahkan masyarakat. Ini tujuan, ini bukan identifikasi masalah. Masalah itu apa? Something ya, something that you want to overcome, you want to solve the problem. Identifikasi masalah atau masalah di lapangannya apa? Kalau ini kan agar dapat membantu dan memudahkan masyarakat, itu tujuan, sepertinya tujuan. Nanti dicek lagi masalahnya apa. Contohnya susah mengetahui kadar air tercemar atau pencemaran air tersebut, itu salah satu masalahnya. Masyarakat tidak mengetahui apakah air ini dapat digunakan atau tidak, atau tercemar atau tidak, mungkin itu masalahnya. Tujuan agar mempermudah peneliti dalam mengetahui kualitas pada air sungai, sangat umum ini. Agar peneliti ini siapa kan gitu. Ada tujuan yang lebih bagus lagi, mungkin masyarakat membuat sistem monitoring berdasarkan mobile dapat membantu mempermudah proses suatu permasalahan. Mempermudah proses suatu permasalahan pada air, kalimat ini kurang pas nih. Ini spasinya 2, kan proses terjadi relatif, lebih cepat dan efisien. Relatif ini apa? Kan bahasa ini kan itu. Anda membuat grammar dalam bahasa Indonesia, tinggal set saja kan itu ya. Tujuan yang mungkin perlu didetailkan lagi, sistem ini dapat mengetahui kadar pencemaran atau kualitas air sehingga bermanfaat bagi masyarakat dengan aplikasi ini dan lain-lain. Ada manfaat sejalan dengan tujuan. Ada lebih detail lagi. Landasan teori ini awal bab itu seharusnya di bab 1 tadi bagaimana, halaman 1 di tengah bawah, oke pas. Nah awal bab itu halaman 8 itu harus di bawah sini seharusnya ya. Awal bab itu di tengah bawah standarnya formatnya. Landasan teori kurang pas landasannya. Kajian pustaka, bahasa Inggrisnya itu literature review, mereview literatur. Kajian pustaka mungkin ya, bukan landasan teori. Teori apa yang Anda landaskan kan gitu, nggak pas. Kalau Anda landasan teori, ada teori yang valid, yang sementara Anda kan tidak semua itu berlandaskan teori. Ini juga paragrafnya perlu dicek lagi, agak rapat ini, ke 1,5 tinjauan pustaka. Ini kenapa terputus di sini? Nah kan rata kiri ini kan seharusnya rata kiri kanan. Hal-hal sedemikian Anda perhatikan. Kenapa nih 1, 2, 3, 4, 5 coding? Bagaimana? Apakah Anda buat bagusnya urut ke bawah atau ke atas kan gitu? Nanti perhatikan ya.
ke bawah atau ke samping urutannya. Menurut Roberto Sario dilakukan penerapan P-nya mana ini? Teknologi dapat mantap kualitas air. Ini menurut Roberto tahun berapa ini? Ini kan harus ketika Anda membuat merujuk tahun berapa? 2010 kah? Kan gitu. Harus ada. Ini pun nggak rata kanan kiri ini. Masih rata kiri. Waduh. Ya, perhatikan lagi. Oke. Setiap Anda rujuk pasti ada menulis format yang sesuai yang tepat. Oke. Dan lain-lain. Seperti ini juga sama seperti di atas, apakah bikin list daun ke bawah atau ke samping? Bagusnya ke bawah, lebih mudah orang memahami ABC atau dan lain-lain. Ya. Electrical conductivity. Kenapa ini tidak miring? Ya, bahasa Inggris kan? Conductivity, monitoring itu bahasa Inggris. Apa bisa ditambahkan awalan me? Kan gitu. Memantau seharusnya kan gitu. Kan berulang kali penggunaan bahasa Inggris itu kan suka-suka aja kita pakai kan gitu. Ketika bahasa Inggris itu diartikan dalam bahasa Indonesia agak rancu, kita menggunakan bahasa Inggris tapi diitalikan. Ini juga enggak rata kiri kanan. Ya. Contoh online dalam bahasa Indonesia daring. Orang lebih mudah memahami online daripada daring sehingga Anda menggunakan online dan dimiringkan. Oke. Dasar teori pH merupakan ukuran kadar asam atau basa alkali. Ini teori terlalu simpel. Electrical conductivity ini E-nya nggak besar kan gitu. Awal kalimat. Kenapa ini tidak miring? Kan gitu. Timur di bawah miring kan gitu. Komentar secara khusus terlalu mungkin tak bisa ditambahkan lagi teorinya. Sangat umum nih, suhu air, temperatur atau suhu air adalah ukuran tinggi rendahnya panas air. Ini kan orang udah tahu. Ya, temperatur air sejuk ya dingin. Temperatur kalau kadar suhunya rendah ya pasti dingin kan gitu. Apa makna atau definisi yang lebih spesifik secara teknis kan gitu. Menurut Lanjamuddin 2000 sistem informasi dapat sebagai berikut. Sistem informasi teori lagi formatnya benar gak ini kan gitu. Makanya bagusnya menggunakan aplikasi atau reference manager, EndNote, Mendeley, Zotero dan lain-lain apa saja jadi formatnya standar ya. Oke. Ini sistem informasi Android dan lain-lain. Database ini juga tadi sudah sama. Theoretical 3 baris sudah 1 paragraf. Ini enggak ada titiknya. Titik itu simple walaupun cuma 1 titik tapi fatal ya. Artinya kita enggak teliti, enggak hati-hati. 3 baris cuma 1. Kenapa enggak digabung saja? Atau Anda harus tahu makna satu paragraf itu. Anda harus ada satu permasalahan yang Anda diskusikan, bukan suka saja kita buat paragraf baru ya. Ingat belajar bahasa Indonesia seperti ini. Subbabnya sudah di bawah, enter saja, jangan sampai satu subbab saja di bawah ya, harus disenterkan. Seperti saya sampaikan tadi, antara subbab itu bagusnya dikasih satu spasi ya, seperti biar nampak perbedaannya. Oke. Alternate seal, apa ini alternate seal ini? Theoretical juga tadi ini juga harus di enter 1 paragraf. Ini gak rata kiri kanan. Ini masih lihat pon ini. Anda sorot semua rata kiri kanan udah selesai kan gitu. Ya. Ini apa putus ini? DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan proses kerja suatu sistem. Titik atau gimana kan gitu. Ya. Harus dibuat. Gambar 21 ini belum dirujuk nih. Tabel 21 ini harus buat. Pada tabel 21 bla 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 kan gitu ya. Anda harus buat. Setiap tabel dan gambar harus disebutkan. Jadi apa tujuan Anda memasukkan tabel di sini? Kan gitu ya. Untuk menambah penjelasan kan gitu. Penjelasan. Oke, ini tabel sudah dibuat sendiri. Kan lebih bagus kalau Anda buat di tengah nih ya. Dinaikkan dan lain-lain. Ini proses
Kenapa harus bahasa Inggris? Proses saja, kalau Anda bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia saja, kan gitu. Sumber data, data store ya, penyimpanan data, penyimpanan data. Tidak, yang bisa dalam bahasa Indonesia aliran data, ya. Tidak semua, sedikit-sedikit bahasa Inggris, ya. Kalau bisa dua dalam bahasa Indonesia. Ini kenapa kosong? Oke, awal bab ya. Metodologi tadi ini rapat, spasinya juga rapat. Ini kenapa rapat juga? Ya. Seharusnya ini sama ini semua 1,5 spasinya, ya. Karena Anda menulis dalam 1,5. Anda cek lagi laporan 1,5 atau 2. Ini, nah, kok sepertinya rapat ini, kan gitu. Kita lihat bab atas ini kan 1,5. Ini kenapa 1? Ya, tidak, harus dicek lagi, harus dicek semua, ya. Ini sepertinya 1, begitu rapat sekali, ya. Nanti dicek lagi, nanti dicek semua, pastikan 1,5. Oke, bab 3 metodologi penelitian. Ini juga ada rata tengah, tapi ini kan di sini enggak tengahnya, kan nampak perbedaannya tadi kan, ya. Nampak perbedaan ini enggak rata, walaupun Anda sebut rata tengah tapi enggak di tengah ini, ya. Nampak perbedaan. Gambar 31, oke, Anda seduk. Pada gambar 31 dapat dijelaskan dengan uraian tabel 31. Terlalu simple juga. Apa hubungan dengan gambar dan tabel? Ketika Anda jelaskan, ya gambar-gambar saja. Ini bagusnya di tengah. Kenapa harus pakai strip? Anda sudah buat dalam tabel, dihapus saja strip seperti itu. Oke, ya. Nomor keterangan pengguna, ya. Evaluasi sistem sedang berjalan. Oke, ini naikkan. Kelihatan ini kosong kan, nampak kosong. Kenapa gambar Anda ini terlalu ke atas? Ini sudah tengah, tapi Anda marginnya masuk 1. Gambar ini banyak kosong, usahakan nggak kosong. Ini merahnya Anda menggunakan bahasa Indonesia, tetapi Anda format grammarnya bahasa Inggris sehingga ada indikasi atau alert warna merah. Dihapus, jangan sampai merah-merah ini, ya. Dihapus merah. Oke. Ini juga nih, Anda disable saja grammarnya nanti supaya tidak merah ini. Oke. Dibuat dengan lebih bagus bagaimana? Ini kan menggunakan Word, jadi gambarnya enggak begitu bagus. Bagaimana Anda bisa membuat gambar yang lebih bagus dengan aplikasi Visio atau dan lain. Ini tengah, seharusnya di sini tak ada lagi seperti tadi, ya. Tidak ada lagi strip-stripnya. Ini juga 1 spasi. Arduino Uno. Ini Anda bikin tengah atau rata kiri. Nah, di sini tidak ada titik di tabel ini, 1 biasa. Di sini kok ada titik, ya. Jangan suka-suka ada titik kan gitu, ya. Kenapa ada titik semua ini? Nanti dihapus semua dan set juga ini, ya. Anda buat apakah rata tengah bagus, rata kiri atau bagaimana, ya. Ini keterangan 6 ini apa nih, ya. PWM digital 6 pin, ya. 6 kg, 6 km, 6 ton, 6 apa, harus jelas ini, ya. 6 pin. Jangan membuat statement yang orang bertanya apa maksudnya gitu, ya. Harus detail, harus jelas semua. Panjang sekali ini. Anda buat 1 spasi lebih bagus lagi, 1 spasi tabel 33. Lanjut tabel 34. Apa beda tabel spesifikasi internet sale? Minimal antara paragraf ini minimal 1 paragraf, ya, antara ini, ya. Minimal 1 paragraf. Anda buat 1 paragraf. Tabel 34 menjelaskan ini kan sudah selesai. Ini juga, ini ada titik, ini tak ada titik. Ini enggak rata tengah, gimana, ya? Cek lagi ya semua, ya. Cek semuanya lagi. Begitu juga nih. 1 paragraf, ya, 1 paragraf, minimal 1 paragraf. Jadi bagus, buatlah pada tabel 35 menjelaskan ini.
module size measuring, ya salah. Temperatur dan lain akurasi. Kalau bisa bahasa Indonesia ya. Ini 43 mm kali 43 mm. Oke. Ini buat satu paragraf lebih bagus. Ini juga satu paragraf minimal antara tabel. Titiknya enggak ada. Ini ada yang di tengah, ada pinggir. Rapikan standar semua. Semua tabel sama ini. Saya enggak komen sampai habis karena udah sama semua. Jadi enter lebih bagus sampai ke bawah biar jelas kan gitu. Perangkat lunak hanya sini aja isinya. Perangkat lunak software SMPP. Oke, desain kontak diagram sistem informasi monitoring polisi air. Kontak diagram oke, gambar mungkin bisa diperbesar sedikit lagi. Sudah maksimum ya. Karena ini tulisan lebih kecil. Berikutnya ini terlalu kecil ini. Baiknya diperbesar lagi. Ini kan bisa diperbesar fontnya. Ini kan bisa diperbesar, seharusnya bisa diperbesar sehingga bisa terbaca dengan bagus. Ini kan awal paragraf dengan caption dari gambar sangat berdekatan. Jadi walaupun nampak di sini bagusnya dibedakan, di enter lagi. Ya. Usahakan tidak buat seperti ini. Bagusnya mungkin bullet atau yang lain ya, atau bullet ini lebih bagus lagi ya. Setting ini A ini dapat dari yang kayak mana, bagusnya 32 31 ya. Jadi begitu juga kalau ada A pasti ada B. Ini B nya mana, ini ada A, B nya mana kan gitu. Seharusnya sini udah B. Kalau Anda buat A pasti ada B ya. Oke. Ini kosong, jangan tinggal kosong. Begitu juga ini satu nih, jangan membuat subbab tiba-tiba satu, orang kan bingung. Kalau memang itu subbab bikin aja 3241 di sini ya. Jangan membuat subbab baru. Ini lebih dari margin, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ketika Anda jilid nanti nggak nampak nih, terpotong. Seandainya gambar Anda seperti ini, ketika Anda jilid nanti, ini kan skripsi jilid, sudah terpotong nggak kelihatan ya. Bagaimana Anda bisa mengatur gambar itu lebih bagus? Ini kan barisnya lebar, Anda bikin 2 baris sehingga ini bisa rapat, ini bikin 2 baris sehingga rapat. Itu kan teknis membuat saja kan gitu. Ini juga sama standar tadi. Kalau di atas tadi 1, harus sama semua. Awal paragraf itu apakah mulai dari di setengah sentinya, 1 sentinya, 3/4-nya harus sama semua. Cek semua sama ya. Oke, ini di FD enter lagi. Begitu juga ini tulisannya harus bisa dibaca. Kenapa ini rata kirinya besar lagi? Rata kirinya kok besar ini. Oke, nanti Anda perhatikan, atur lagi supaya lebih bagus. Nah, ini tiba-tiba satu lagi. Satu ini dari mana ini? Seharusnya kalau memang subbab 3251 ya. Oke, design output. Nah, gambar 37 ini belum disebutkan. Mana gambar 37-nya? Enggak ada di sini. Kan gitu. Seharusnya di sini pada gambar 37 menerangkan ini bla bla bla. Kan gitu. Ya. Ini juga tiba-tiba 1. Design output 1, 2-nya mana? Kalau ada 1 pasti ada 2. Ya kan gitu. Design input 1, ada 2-nya enggak? Enggak ada juga. Ini ada 2, ini ada 2. Ya. Kalau ada 1 pasti ada 2. Seharusnya subbab ini 3261. Ya, lanjutkan lagi. Ini kenapa tertinggal ini? Enggak rata kiri kanan, ya. Hal-hal seperti ini yang sederhana sangat berpengaruh terhadap kualitas tulisan. Dan seterusnya sampai akhir ini design input account ini mungkin dinaikkan, monitoring gambar pun bikinlah bagus ya kan gitu.
ini ditengahkan lebih cantik. Bagaimana kita membuat gambar itu sehingga menarik, walaupun ini sudah jadi gambar menyampaikan informasi. Mengcrop ini pun harus ada teknisnya. Crop lah crop itu serapat mungkin. Kalau Anda crop di sini, ini kan kosong nih. Kalau Anda mau naikkan tidak bisa lagi, karena Anda sudah mengcropnya terlalu keluar, gitu ya. Tabel monitoring apa seperti tadi juga harus lebih detail. Tabel ini pun di tengah juga harus bisa di tengah. Oke, waktu, date, time, double apa ini double maksudnya? Ini kan bisa diperlebar. Bagaimana air ini naik? Karena kita lebih bagus lagi kan gitu, ya. Rata kiri 3 kanan daripada satu yang jatuh tadi ke bawah, kan lebih bagus lagi. Desain termuka sama, minimal ada 1 paragraf. Oke, di sini baru masuk pada gambar 311 bla 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 sekian ya. Penjelasan informasi monitoring, tiba-tiba masuk ke sini penjelasan apakah bagus di rata kiri atau gini. Anda cek nanti ya, standar semua sama yang di atas. Desain logika flowchart, ini flowchart yang digunakan. Pastikan ini satunya ini flowchart login 3291. Kalau Anda buat subbab, jangan tiba-tiba ada satu saja ya. Enggak rata tengah juga gambarnya, rata tengah ya. Bagaimana gambar ini bisa ini naik ke atas. Ini bagian dari mana ini? Apakah bagian dari ini login? Nanti cek lagi ya, formatnya kiri kanan. Ini juga terlalu besar ini, panahnya terlalu ke bawah. Oke. Sama juga ini minimal ada 1 paragraf. Sebelum gambar itu ada 1 paragraf ya, bukan lari subbab langsung paragraf. Bagusnya ada prolog dulu baru masuk. Nah, bagusnya kata kalimat ini pindahkan aja ke atas kan gitu, disambung pada gambar 314 bla 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 gitu. Oke. Oh, ini proposal habis ya, seharusnya ada rancangan lebih menarik lagi. Nah, daftar pustaka seperti sampaikan ini. Ini masih manual, simple saja melihat apakah Anda pakai sistem atau software reference manager. Kalau diklik ini enggak ada, kalau diklik abu-abu. Makanya ini kenapa bold semua ini kan gitu ya, seharusnya tidak bold standar. Penulis itu enggak ada di KK. Kalau lengkap, harus lengkap semua di daftar pustaka. Semua nama penulis harus dibuat dan pastikan semua. Ini ada berapa daftar pustaka? 2, 4, 6. Ada 6 daftar pustaka ini, ada di teks yang 6 juga. Pair itu berpasangan. Di daftar pustaka 6, di teks juga harus ada 6 ya, jangan miss. Apa yang ada ditulis di daftar pustaka harus ada di teks. Apa yang ada di teks yang dirujuk harus ada di daftar pustaka ya. Daftar format penulisannya senang. Kalau Anda menggunakan software aplikasi, tinggal atur mau format mana kan gitu ya. Ini yang terakhir akademia, pengenalan Arduino oleh Ferry. Akademia ini website. Seharusnya di akademia ini si Ferry Junaidi ini membuat apa, langsung ke dia buat buku, buat jurnal. Jangan di akademia. Akademia ini hanya perantara saja, ambil dari sumbernya langsung ya. Ini saja yang dapat dikomen, nanti diperbaiki laporan ini sehingga lebih bagus sebelum diseminarkan ya. Hal-hal yang sederhana itu harus diperhatikan supaya laporan kita bagus, karena laporan kita terutama skripsi ini nanti atau tugas akhir ini kan dijilid bagus, diletak di perpustakaan atau di update di online supaya orang dapat membaca dan dapat mengambil manfaatnya. Ketika kita membuat laporan kurang berkualitas, format saja salah, titiknya tinggal, bagaimana orang bisa mengakui
karya kita itu bagus, ya orang nggak yakin bahwa karya itu kita bagus, sementara kita membuat aja kurang teliti. Ya, semoga bermanfaat semua. Silakan diperbaiki untuk si penulisnya. Yang lain juga bisa mengambil manfaat atau memperhatikan sesuai dengan komen yang tadi, sehingga tidak terulang lagi kesalahan yang sama dan mengurangi waktu Anda bimbingan atau diskusi dengan pembimbing Anda. Demikian. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.